Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi geografi yaitu pendekatan geografi. Ya, sebelum kita memasuki tentang pendekatan geografi tersebut, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendekatan. Jadi pendekatan ini adalah suatu metode atau cara analisis atau cara pandang untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Jadi pendekatan geografi ini adalah pendekatan atau ciri khas dari eh, materi pembelajaran atau dari ilmu geografi itu sendiri. Jadi ini yang membedakan antara mata pelajaran geografi dengan mata pelajaran yang lainnya. Baik, kita lanjut. Jadi untuk pendekatan geografi tersebut itu ada 3. Yang pertama keruangan, kemudian yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Ini masing-masing ada pengertiannya yang akan kita bahas sebentar, yaitu pengertian dan contohnya. Nah, yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Jadi apa yang dimaksud dengan pendekatan ke ruangan tersebut? Jadi ke ruangan itu merupakan cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat. Tempat di sinilah yang dimaksud dengan ruang. Nah, ruang di mana? Itu ruang di fenomena geosfer yang terjadi serta fenomena yang terjadi. Nah, jadi segala sesuatunya yang terjadi di geosfer itu merupakan pendekatan ke ruangan. Nah, pembahasan yang lain atau pengertian lain dari keruangan ini itu fenomena geosfer yang terjadi secara alami atau tanpa campur tangan dari manusia. Nah, apa contoh dari pendekatan keruangan tersebut? Ini ada beberapa contoh keruangan atau contoh pendekatan keruangan. Jadi di sini ada 5. Yang pertama, penentuan harga tanah dipengaruhi oleh lokasinya. Kenapa ini masuk dalam pendekatan keruangan? Karena biasanya lokasi atau ruang yang dimaksud di sini itu harganya akan dipengaruhi terhadap lokasinya. Jadi biasanya kalau harga tanah itu mahal kalau dekat dengan fasilitas umum, dekat jalan raya gitu. Kemudian pola pemukiman penduduk di daerah pegunungan yang terpusat. Ya, jadi pola pemukiman ini kenapa dimasukkan dalam pendekatan keruangan? Karena ini secara alami terbentuk. Nah, sama juga pola pemukiman yang terjadi atau di daerah atau yang terdapat di daerah pantai, yaitu linear atau memanjang. Kemudian yang keempat, contohnya adalah Jakarta termasuk wilayah yang rawan banjir. Nah, ini juga termasuk dalam contoh pendekatan ke ruangan. Kemudian Indonesia termasuk negara yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Kenapa masuk dalam contoh pendekatan ke ruangan? Karena bencana gempa bumi yang kerawanan Indonesia menjadi tempat bencana gempa bumi karena Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng benua yang bisa saja ini mengakibatkan pergerakannya dan itu bisa memicu terjadinya gempa bumi. Nah, contoh lainnya kalau misalnya untuk contoh pendekatan ke ruangan ini yang karena secara alami tanpa campur tangan manusia, itu biasanya kalau kayak longsor, banjir yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan ini adalah cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan fisik tempat fenomena geosfer terjadi. Jadi ke lingkungan, kalau tadi ke ruangan tanpa campur tangan manusia, nah ke lingkungan ini ada campur tangan manusia. Jadi segala sesuatunya atau segala fenomena yang terjadi itu ada kaitannya sama manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari pendekatan ke lingkungan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh pendekatan ke lingkungan. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar,
penambangan liar, banjir. Ini kenapa bisa masuk dalam pendekatan ke lingkungan? Karena penebangan hutan secara liar itu akan mengakibatkan terjadinya longsor. Penembangan liar juga demikian, kemudian banjir. Nah, ini longsor juga dipengaruhi oleh faktor aktivitas manusia. Kemudian yang kelima adalah negara maju mengembangkan pertanian modern. Jadi misalnya kalau kayak pertanian modern seperti bibit unggul, alat-alat pertanian yang modern, di sini ada campur tangan manusia. Jadi itu ya bisa dibedakan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Jadi pendekatan kompleks wilayah ini biasa juga disebut dengan pendekatan kewilayahan. Nah, ini merupakan gabungan dua pendekatan yaitu pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Jadi, selain ada aspek fisik, di sini juga ada campur tangan manusia. Nah, berikut ini ada jadi pendekatan kompleks wilayah ini uh, itu bisa mempengaruhi dua atau lebih wilayah. Nah, berikut ini adalah contohnya. Jadi yang pertama banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta. Kenapa ini masuk dalam pendekatan kompleks wilayah? Karena ada dua wilayah yang dipengaruhi. Jadi banjir yang terjadi di Jakarta itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh curah hujan yang terjadi di Jakarta, tetapi ada banjir kiriman dari Bogor. Kemudian kemacetan di poros jalan Jakarta. Macet di jalan Jakarta itu tidak dipengaruhi oleh warga Jakarta, tetapi banyak para pendatang yang kebetulan kerja di Jakarta dan memadati jalanan-jalanan di Jakarta. Kemudian contoh yang ketiga adalah kebakaran hutan di Kalimantan berdampak hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jadi kebakaran hutan ini terjadinya secara alami, tapi tidak kabut asap yang dihasilkan itu tidak hanya mempengaruhi daerah Kalimantan, tapi bisa menyeberang sampai ke Malaysia dan Singapura. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kompleks wilayahnya itu atau pengaruhnya itu lebih dari satu wilayah yang dipengaruhi. Ya, oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.